الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والإعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار ملازمة الاتعاد والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه وعلى آل كل وسائر الصالحين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jamaah Jumaat Masjid Darussalam rahimakumullah. Bersama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Karena dengan modal takwa ini yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengikuti sedaya upaya segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang mulia, hari Jumaat, tempat yang mulia, kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap Jumaat kita saling ingat mengingat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pesan berpesan di dalam kebaikan, ingat mengingat di dalam hak, supaya kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, tema khutbah yaitu berkaitan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, terutamanya nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita bersama-sama muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Tidak lama lagi kita akan memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1945. Suatu kenikmat yang sangat besar dari Allah, yang perlu kita ingat bahwasanya kemerdekaan ini tidak mudah untuk meraih kemerdekaan ini. Akan tetapi memerlukan perjuangan nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, penuh dengan penderitaan, perjuangan, tetesan darah dan air mata. Kita perlu wajib
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah, atau dengan bahasa Arabnya bersyukur. Bahasa mudahnya banyak mengucapkan terima kasih, ya Allah telah diberi hadiah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan tidak lupa kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada leluhur-leluhur kita, pejuang-pejuang bangsa. Di antaranya yang tidak bisa kita sebut satu persatu, pahlawan-pahlawan Republik Indonesia ini. Yang terkenal adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan banyak lagi pahlawan-pahlawan ini. Kita patut mengirimkan Fatihah. Kita doakan mereka, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Ini yang perlu kita ucapkan senantiasa, merenungi betapa nikmat ini banyak yang Allah berikan kepada kita. Mulai nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kita bisa berkata-kata, nikmat melangkahkan kaki kita ini ke rumah Allah, ke masjid ini. Tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak akan mampu melangkahkan kaki ini ke rumah Allah ini. Inilah hikmah kita diperintah oleh Allah memperbanyak zikir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan ini dari Allah Subhanahu. Termasuk nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia alhamdulillah sudah aman, damai, tentram, sentosa. Tidak seperti negara-negara di antaranya di negara-negara Timur Tengah. Tidak seperti di Palestina, tidak seperti di Mesir, tidak seperti di Libya dan negara-negara yang bergejolak itu. Ini perlu kita syukuri nikmat kedamaian, ketentraman ini perlu diingatkan kepada anak-anak muda kita yang kadang ada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang kadang-kadang ingin merosakkan ketentraman, kedamaian Republik Indonesia. Bahkan sebahagian golongan ingin merubah undang-undang kenegaraan dengan hukum-hukum khilafah. Na'udzubillahi min dzalik. Indonesia tidak perlu dirubah lagi. Ada hukum pemerintah. Walaupun di negara-negara lain seperti di Malaysia ada kerajaan, ada pemerintah. Ada di Arab Saudi, di sana ada kerajaan. Tetapi di Indonesia cukup dengan hukum-hukum negara yang tidak perlu dirubah dengan hukum-hukum khilafah itu. Kalau ingin dikekalkan yang namanya kedamaian ini, maka perlu kita lihat bagaimana Timur Tengah yang dahulunya Mesir ingin merubah hukum-hukum itu, sehingga sampai sekarang belum lagi ada gantinya presiden kerajaan Husni Mubarak. Gejolak mereka Ikhwanul Muslimin yang bertengkar antara saudara sama-sama Muslim sampai sekarang belum menemukan pemimpin-pemimpin itu. Kita lihat bagaimana Libya belum lagi menemukan pemimpin-pemimpin itu. Karena apa? Karena korban gejolak yang tidak bertanggung jawab, yang kononnya ingin kebaikan, ingin merubah hukum khilafah, tetapi ujung-ujungnya belum lagi menemukan kedamaian. Maka hadirin rahimakumullah, alhamdulillah berkibar bendera Republik Merah Putih kita. Banyak lomba-lomba, pertandingan-pertandingan yang baik. Alhamdulillah. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif sebagai tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang pahlawan Republik Indonesia. Kita ingin mengingatkan saya dan hadirin sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in
ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Allah yang memberitahu bahawa manusia ini la zalumun kafar. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang zalim dan ingkar kepada Allah. Tetapi kata Allah, kebanyakan manusia yang aku ciptakan suruh menyembah aku, mereka la zalumun kafar. Banyak zalimnya, banyak ingkarnya, tidak banyak berterima kasihnya, tidak mengikuti perintah Allah. Ini kata Allah. Padahal kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu, telah aku banyak yang aku berikan kepada mereka-mereka. Apa yang mereka minta sudah aku berikan. Hatta yang tidak mereka minta pun Allah berikan kepada kita semua. Nikmat-nikmat banyak. Kalau kita mau menghitung, kata Allah, nikmat yang aku berikan kepada hamba-hambaku la tuhsuha, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, kita setelah salat baca subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Satu bentuk syukur kita kepada Allah. Dan kata Rasulullah, orang yang baca ini maka diampuni dosanya walau kanat mislu zabadil bahar, walaupun dosanya bertumpuk sebesar banyak buih-buih di lautan. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, tidak bosan dan jemunya kita setiap Jumaat diingatkan oleh khatib untuk mengingatkan diri kami dan hadirin sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang la zalumun kafar, zalim dan ingkar. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, negara Republik Indonesia yang makmur, damai, sentosa ini. Dahulu pernah seorang syekh dari Timur Tengah, Saudi Arabia, turun dari pesawat melihat Indonesia, Masya Allah, amazing, menakjubkan. Kenapa? Kata mereka, Indonesia seperti surga. Kenapa seperti surga? Mudahnya memetik buah-buahan dengan mudah, teduh-teduhan yang aman, damai, mengalirnya sungai air di sungai-sungai. Tidak seperti di Timur Tengah yang tandus. Walaupun di Timur Tengah memang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negara Makkah Madinah ini negara yang aman, damai, sentosa. Datangkan buah-buahan semuanya ke sana. Tetapi syekh dari Arab itu kagum betapa luar biasa Indonesia dengan hijaunya, damainya, banyaknya makanan, minuman dan lain sebagainya, mudah saja kita petik. Maka ini satu bentuk kita yang ada di Republik, di tanah air tercinta ini, mesti kita banyak-banyak bersyukur. Jangan sampai seperti negeri Sabah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatan 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alayhim saylal 'arimi wa baddalnahum bi جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Secara ringkasnya artinya adalah, kata Allah,
Sungguh di negeri Sabak ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Negeri Sabak ini ada di Yaman. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Dahulu jannatani an yaminin, penuh dengan kemakmuran, kanan kirinya, depan belakang, kebun-kebun yang subur. Jannatani an yaminin wa shimal. Kata Allah, kulu min rizki rabbikum, makanlah apa yang telah aku rezekikan kepada kamu semua. Washkurulah, tetapi pada masa yang sama bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perintah Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kenyataannya negeri Sabak ketika itu fa'aradu, dia ingkar. Dia tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Dia mengingkari utusan-utusan Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Kemudian Allah utus, Allah kirim dengan yang sangat besar. Kemudian kebun-kebun yang subur makmur itu diganti dengan 2 kebun juga, tetapi kebun-kebun yang kering tandus, yang tidak membuahkan kesuburan buah-buahan yang banyak, tidak, tetapi malah membuahkan semacam buah-buah aslin wa sidrin. Kemudian membuahkan sesuatu yang tidak baik, yaitu buah-buahan yang pahit, buah-buahan yang tidak subur, maka disebabkan kekufuran mereka. Wahal nujazi illa al-kafur. Itulah pembalasan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Oleh sebab itu, kita hadirin rahimakumullah, mengenang kemerdekaan Republik Indonesia isi dengan aktivitas-aktivitas yang baik sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada pejuang-pejuang nenek moyang kita. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.